Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kondisi ekonomi makro terjaga dengan baik. Dijanjikan upah 300 juta rupiah, dua pria asal Aceh nekat jadi kurir sabu. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kondisi makroekonomi Indonesia tetap terjaga baik dan inflasi relatif terkendali. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 4 September 2025. Rapat tersebut membahas perkembangan perekonomian nasional serta langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas dan memperkuat program perlindungan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kondisi makroekonomi Indonesia saat ini tetap terjaga baik. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.400 per dolar Amerika, sementara pasar saham menunjukkan pemulihan setelah sempat mengalami koreksi tipis. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program terus diperluas, diantaranya subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah, program padat karya, pembebasan PPh untuk sektor tertentu, serta dukungan perumahan melalui kredit usaha rakyat dan renovasi rumah. Perkembangan perekonomian indikator secara makro masih baik. Kemudian secara mikro selama pasca kejadian stok market juga turunnya relatif tipis, kemudian sudah rebound kembali. Kemudian dari segi rupiah juga kuat di 16.400, maka tentunya secara makro itu baik. Tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program-program yang diberikan ke masyarakat. Artinya kan kita punya program yang dinikmati oleh baik itu kelas menengah. Nah, ini yang kita akan terus tebalkan. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk mencegah potensi PHK massal melalui deregulasi di sejumlah sektor industri yang diproyeksi membuka lebih dari 100.000 lapangan kerja baru. Sementara itu, kondisi inflasi disebutkan relatif terkendali, bahkan terjadi deflasi pada bulan terakhir dengan pertumbuhan inflasi sekitar 2,31%. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas namun tetap humanis. Usai rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menegaskan pemerintah berkomitmen menjunjung tinggi koridor hukum dan HAM dalam menangani situasi nasional. Sore ini ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan pemerintah memastikan setiap langkah penanganan situasi nasional termasuk demonstrasi berjalan sesuai koridor hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Yusril mengungkapkan Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas jajaran pemerintah dalam menghadapi situasi nasional saat ini. Sebagai Menko Kumham Inpas, Yusril menjelaskan tugas utamanya adalah memastikan aparat penegak hukum bertindak sesuai aturan dan tetap mengutamakan prinsip HAM. Lebih lanjut, Yusril menegaskan penegakan hukum yang tegas diberlakukan kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan situasi demonstrasi untuk melakukan tindak kejahatan. Namun ia menekankan bahwa seluruh tindakan aparat tetap harus berada dalam koridor hukum dan menghormati prinsip HAM. Presiden ingin memastikan bahwa semua langkah yang diambil itu berada pada koridor hukum yang benar, dan kami meyakini bahwa itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan juga Presiden menekankan bahwa kita perlu solid sebagai pemerintah mempertahankan soliditas ini dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan yang dihadapi sekarang ini.
dan Presiden memastikan kepada semua menteri bahwa program-program pemerintah itu berjalan sebagaimana mestinya, dan itu sudah diyakini bahwa kita melaksanakan program-program itu tidak satu pun yang kita tinggalkan. Dan tugas saya yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Masyarakat diminta tidak perlu takut menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa sepanjang dilakukan dengan damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menghadiri Rapat Kerja Nasional Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Rakernas ini menjadi bagian penting dari rangkaian Indonesia Sport Synergy Summit 2025 yang digelar selama 3 hari 5 hingga 7 September di JICC. Forum tersebut tidak hanya menghadirkan pertemuan tingkat nasional bagi pengurus KONI, tetapi juga dirangkaikan dengan expo dan forum sinergi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan olahraga. Kehadiran kegiatan berskala besar ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem olahraga Indonesia sekaligus mendorong tumbuhnya industri olahraga nasional. Dalam arahannya, Menpora menekankan pentingnya peran olahraga sebagai instrumen pembangunan bangsa baik dari sisi prestasi maupun ekonomi. Pemerintah melalui Kemenpora disebut tengah berfokus pada pengembangan ekosistem olahraga yang lebih terarah, terstruktur, dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenpora telah membentuk Deputi Pengembangan Industri Olahraga yang berfungsi memastikan arah pembangunan olahraga Indonesia berjalan dengan lebih efektif serta berdampak luas. Optimalisasi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian utama. Menpora menegaskan bahwa dana APBN maupun APBD yang dialokasikan untuk olahraga harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembinaan atlet. Pemerintah tidak menginginkan adanya penyalahgunaan wewenang maupun anggaran yang berpotensi menghambat kemajuan olahraga nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, para perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan apresiasi usai menghadiri silaturahmi bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yulianto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Adiantoro di Istana Negara Kamis malam 4 September 2025. Para perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan apresiasi usai menghadiri silaturahmi bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yulianto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Adiantoro di Istana Negara Kamis malam 4 September 2025. Koordinator Media BMSI Kerakyatan Pasha Fazila Afab menilai undangan silaturahmi ini sebagai wujud keterbukaan pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa respons pemerintah cukup baik. Tanggapan cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa. Tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Sementara itu, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta Caleb Otniel Aritodang menyampaikan bahwa pemerintah siap mengakomodasi aspirasi mahasiswa. Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang masuk ke dalam dengan Pak Mensesnek dengan Pak Mendikti, bahwasanya 17+8 harus bisa diakomodir, dan Pak Mendikti dan Pak Mensesnek pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini gitu, 17+8 seperti itu. Dan kami sekali lagi BMSI Kerakyatan juga menekankan bahwasanya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke bara. Seperti itu. Palosa dari Universitas Yarsi menambahkan bahwa mahasiswa akan terus mengawal komitmen tersebut. Para mahasiswa pun sepakat bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV.
Darurat militer belum tepat diterapkan di Indonesia meski demonstrasi berujung ricuh akhir pekan lalu. Mantan KSAD Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman menyebut darurat militer diterapkan jika TNI dibutuhkan membantu polisi mengamankan situasi mendesak. Jangan ada yang maju. Mantan Kasat Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman mengungkapkan darurat militer belum tepat diterapkan di Indonesia saat ini meski aksi demonstrasi berakhir ricuh. Menurut Dudung, darurat militer diterapkan jika TNI dibutuhkan membantu polisi mengamankan situasi mendesak. Seperti diketahui, belakangan ramai narasi di masyarakat, pemerintah bakal menerapkan darurat militer imbas demonstrasi berakhir ricuh beberapa hari pada pekan lalu. Lebih jauh, penasehat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional ini menerangkan, darurat militer ditetapkan melalui proses panjang. Saya sampai sekarang belum dengar. Ya, tentunya apabila melaksanakan darurat militer itu tahapannya panjang ya. Dari tertib sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer, dan apabila itu pun dicanangkan pasti harus sesuai dengan keputusan DPR. Ya, jadi darurat militer tidak serta-merta begitu saja. Pasti ada tahapan-tahapannya, ya tertib sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer. Dan banyak militer itu kan untuk antisipasi kalau misalnya ada TNI dikerahkan untuk memberikan bantuan kepada kepolisian. Ya, menurut saya belum. Ya, menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan dan tidak serta-merta langsung seperti waktu di Aceh itu kan tahapannya ada tertib sipil dulu, kemudian darurat sipil, baru darurat militer. Ya, ini menurut saya kalau misalnya langsung darurat militer juga pasti ada skala yang harus diprioritaskan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Lampung Selatan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 11,8 kg sabu asal Pekanbaru Riau di Bakauheni, Lampung. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap 2 orang kurir yang mengaku dijanjikan mendapat upah sebesar 300 juta rupiah jika berhasil mengantar sabu tersebut ke Jakarta. Dua pria asal Aceh ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan, Lampung saat akan menyelundupkan sabu-sabu ke Pulau Jawa. Keduanya yakni berinisial EM dan HA. Mereka ditangkap petugas saat di dalam bus yang sudah berada di Kecamatan Bakauheni. Dalam penggeledahan, polisi berhasil menemukan 11,8 kg sabu-sabu di dalam tas ransel kedua pelaku. Rencananya barang haram ini akan diantarkan keduanya ke wilayah Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka dijanjikan upah sebesar 300 juta rupiah jika berhasil mengantarkan narkoba tersebut. Mereka pun mengaku terpaksa menjadi kurir untuk melunasi utang keluarga. Selama perjalanan, para kurir dikendalikan oleh seorang wanita asal Pekanbaru Riau yang kini masuk daftar pencarian orang. Untuk jumlah tersangkanya ada 2 orang. Untuk barang bukti yaitu berupa sabu-sabu atau kajian sabu-sabu dengan berat 11.827 gram atau 11,8 kg. Baik, untuk secara nilai ekonomis dari barang tersebut bila dirupiahkan yaitu mencapai 11 miliar 827 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua pria asal Aceh ini bakal dijerat dengan pasal 112, pasal 114 Junto, pasal 132 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simrongkir, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan kloset di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan gudang.
Kobaran api dengan cepat membesar dan meludeskan seluruh isi gudang kloset yang terbakar di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Banyaknya bahan kardus untuk pembungkus kloset dan kayu palet membuat api semakin membesar, lalu kemudian merembet ke bangunan lantai 1 gudang. Besarnya kobaran api yang disertai asap tebal di dalam gudang membuat petugas terpaksa harus melakukan pemadaman dari luar karena khawatir dengan keselamatan. Petugas damkar juga terpaksa harus memecahkan kaca jendela menggunakan air untuk memudahkan proses pemadaman agar tidak merembet ke bangunan yang lain. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dengan kekuatan 30 personel diterjunkan untuk memadamkan api. Api padam setelah petugas berjibaku selama hampir 3 jam. Dan Pos Damkar Pasar Kemis Oni Syahroni mengatakan api pertama kali muncul dari lantai 2 gedung, lalu kemudian merembet ke lantai 1 karena banyaknya kardus dan kayu. Meski tidak menelan korban dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyebab kebakaran kini diselidiki Satreskrim Polresta Tangerang. Ini yang terbakar adalah bahan-bahan alat rumah tangga seperti kloset, bahan keramik yang terbakar. Yang terbakar ini gudang apa produksi? Ini gudang ya, jadi hanya transit gudang barang dari luar. Nah, cuma ini ada kardus pembungkusnya dan paletnya, ya itu aja. Dugaannya apa? Dugaannya patut diduga dari arus pendek listrik, karena memang menurut saksi dari karyawan yang tidur di mes itu memang dia melihat ada langsung penyalaan di lantai 2 dan memang pada siang harinya NCB-nya sering turun naik. Jadi nanti ya dengan beban di lantai 2. Ada kesulitan nggak? Kesulitannya ini asap cukup tebal sehingga anggota kami harus step by step untuk menyisir pemadaman. Ada berapa unit yang diturunkan dan berapa anggota? Kita menggunakan unit 1, 2, 3, 5 unit dengan 30 anggota. Dari Tangerang, Banten, Muji Pelatu Mairisa, Berita Nasional TV melapor. Beralih ke kabar lain, Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Wush menghadirkan promo untuk mengisi libur panjang akhir pekan ini. Sejumlah promo ditawarkan diantaranya kuliner hingga potongan harga kamar hotel. Volume penumpang kereta cepat atau Wush Jakarta-Bandung meningkat tajam pada libur panjang akhir pekan ini. Libur minggu ini bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah yang jatuh pada hari Jumat 5 September 2025. Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC mencatat sejak Kamis 4 September 2025 penjualan tiket mencapai 19.000 lembar. Jumlah keberangkatan malam hari melonjak hingga 100%, angka tersebut naik sekitar 20% dibandingkan pekan sebelumnya. Lonjakan penumpang diperkirakan terus berlanjut pada Jumat 5 September 2025. Hingga Jumat pagi ada 10.000 tiket terjual. Diprediksi akan tembus 20.000 penumpang hingga jadwal perjalanan terakhir malam ini. KCIC mengimbau masyarakat melakukan pembelian secara daring melalui aplikasi Wush, situs resmi maupun aplikasi mitra serta jalur offline di stasiun. Untuk menambah pengalaman liburan, KCIC menghadirkan program promo menggandeng sejumlah destinasi wisata, kuliner hingga hotel di Bandung dan sekitarnya. Penumpang cukup menunjukkan tiket Wush untuk memperoleh beragam keuntungan. Ada 12 destinasi wisata menawarkan promo antara lain Dusun Bambu, The Lodge Maribaya, Dago Dream Park, Floating Market, hingga The Great Asia Afrika. Manfaat lain mulai dari tiket masuk gratis, diskon food and beverage, hingga layanan shuttle gratis dari stasiun Wush. Selain itu, terdapat promo kuliner dari Baker Street, Turf Coklat, dan Kurnia Seafood. Penumpang juga bisa menikmati potongan harga kamar hotel hingga 20% di sejumlah jaringan seperti Hilton, Swiss Bell Hotel, Best Western, hingga Gaya Hotel Bandung. Program ini diharapkan bisa memaksimalkan momen libur panjang sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, seorang petani nyaris meregang nyawa usai diserang harimau Sumatera di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Pria ini diserang harimau yang berasal dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan saat sedang dalam perjalanan pulang dari perkebunan ke rumah menggunakan sepeda motor.
Amir, seorang petani di desa Tiga Jaya, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung nyaris meregang nyawa akibat diserang harimau Sumatera pada Jumat. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan punggung sehingga terpaksa dilarikan ke Puskesmas Sekincau untuk mendapatkan perawatan intensif. Serangan harimau ini terjadi saat korban dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor usai berkebun bersama anaknya. Saat itu korban yang duduk di belakangnya tiba-tiba diterkam oleh harimau yang muncul dari kebun. Beruntung saat itu harimau langsung kembali masuk ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Berapa orang itu, Pak? Itu boncengan motor berdua dengan anaknya. Iya. Bapaknya ini yang dibonceng. Jadi bapaknya yang kena terkam. Kondisi korban termasuk sehat cuma luka di kepala dan ada bekas cakaran di belakang. Bagian belakang. Nah, kita mengimbau kepada masyarakat yang ada di pinggiran hutan khususnya agar berhati-hati kalau mengurus kebunnya atau ke kebun, kalau bisa jangan sendiri dan kalau bisa ada kawannya lah kalau ke kebun itu, karena dikhawatirkan harimau ini masih berkeliaran di tempat kita. Dari Lampung Barat, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.